Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jerih lelahnya membimbing kita sehingga kita mengenal Islam. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memanggil kita, mengundang kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir di rumahnya. Dan kita bersama-sama duduk di taman-taman surga di dunia ini. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka petiklah buahnya. Lalu sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Jawabnya adalah taman-taman surga adalah majlis zikir, majlis zikrullah, majlis ilmu, itu adalah majlis zikrullah. Ini adalah taman-taman surga. Maka petiklah buahnya, maksudnya apa? Apa yang Allah sediakan dalam majelis zikir ini, ya, maka kita nikmati, ya. Karena Allah memberikan kepada orang-orang yang hadir di dalam majelis zikir ini 4 hal, ya. Diberikan oleh Allah as-sakinah, rasa ketenangan dalam hati, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan nama-nama kita di hadapan majelisnya para malaikat, ya. Allah cucurkan rahmat. Ini sesungguhnya buah-buah yang Allah sajikan di majelis zikir, ya. Disajikan hidangan berupa rahmat, diberikan sajian hidangan berupa maghfirat, gitu ya. Ini Masya Allah sajian yang sangat luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji fenomena mentertawakan dan ditertawakan atau saling mentertawakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang baik, orang-orang yang berbakti, ya, berbakti kepada Allah, maka
mereka itu dijanjikan oleh Allah dengan kenikmatan ya surga. Maka Allah berfirman, innal abrara lafi naim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada siapa? Berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbakti kepada Allah berarti kita senantiasa taat patuh mengikuti kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita berbakti. Kalau kita berbakti kepada orang tua ya, kita patuh ya terhadap orang tua, memberikan yang terbaik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Maka lafi naim ya, mereka itu akan diberikan oleh Allah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Kenikmatan di dunia itu adalah kenikmatan yang Allah berikan untuk apa? Kenikmatan yang diberikan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini untuk bersyukur kepada Allah, berarti itu berbakti kepada Allah. Menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai alat bersyukur kepada Allah. Itulah namanya kita berbakti kepada Allah. Itulah sesungguhnya wujud ibadah seorang hamba. Itulah sesungguhnya namanya orang bersyukur. Jadi kadang-kadang kita sering mengatakan bersyukur, tapi tidak menyadari apa arti bersyukur. Bersyukur adalah menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbakti kepada Allah ya. Itu namanya bersyukur. Bersyukur dikasih mata, berarti menggunakan mata untuk melihat perkara-perkara yang menyebabkan Allah suka. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan mata untuk perkara-perkara yang menyebabkan Allah suka, nah berarti syukurnya dipertanyakan. Karena apa? Fungsi daripada mata itu ya untuk melihat apa? Melihat semua fenomena keagungan dan kebesarannya, supaya kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, itu ya. Seperti misalnya orang dikasih peci ya, untuk apa peci itu? Peci digunakan untuk menutup kepala, gitu ya. Tapi jika ada orang menggunakan peci digunakan untuk sepatuan, maka ini bukan orang yang bersyukur ya, orang yang dolim ya, tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya, namanya dolim. Begitu juga ya, kita bersyukur kepada Allah itu menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbakti kepada Allah ya. Nah, orang yang berbakti kepada Allah ini dijamin oleh Allah diberi kenikmatan ya. Nah, kenikmatan di dunia itu akan mengantar manusia untuk meraih kenikmatan yang lebih besar di akhirat.
Jadi kenikmatan ganda. Tapi kalau kita tidak mampu menggunakan kenikmatan untuk berbakti kepada Allah, maka kenikmatan yang diberikan itu akan mengantar manusia kepada dosa dan kezaliman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedangkan kenikmatan di akhirat itu adalah kenikmatan yang sebenarnya, yang akan dirasakan, akan dinikmati selama-lamanya. Kenikmatan tertinggi nanti ketika kita berada di akhirat adalah kita berjumpa dengan Allah. Kalau kita berjumpa dengan Allah di sana, maka sudah nggak ada kenikmatan yang melebihi. Seperti misalnya kalian akan bertamu. Sebelum ketemu dengan tuan rumah, mungkin kalian sudah disajikan beberapa hidangan ya. Ada buah durian, ada buah salak, ada buah apa saja yang disukai, itu ya. Mungkin hidangan makanannya ada sate, gulai dan sebangsanya, itu ya. Tapi dibanding dengan ketika kita bertemu dengan tuan rumah, kalah ya. Wah, semua hidangan yang sudah dimakan itu dibandingkan dengan ketemu dengan tuan rumah kalah ya. Kita bangkit sudah lama banget ya, pengen ketemu tuan rumah, lupa ya hidangan makanannya. Maka begitu juga nanti ketika kita di akhirat, semua hidangan-hidangan yang lain tersaji sesuai dengan apa yang diinginkan, bahkan yang belum terbesit dalam pikiran kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kenikmatan itu kayak tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan bertemu dengan wajah Allah. Maka syaratnya apa? Orang yang menghendaki pertemuan dengan Allah, wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Syaratnya kita ingin melakukan perjumpaan dengan Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah. Falyamal amalan sholihan, yaitu dengan cara beramal sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih an ahada, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita hidup di dunia itu adalah penuh dengan tantangan, ujian. Bagi orang yang beriman tantangannya banyak. Salah satunya siap ditertawakan. Ini salah satu tantangan orang baik, orang yang ingin berbakti kepada Allah ya. Itu salah satunya adalah siap ditertawakan. Kenapa? Untuk meraih hasil ya yang besar, itu orang akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Ujian yang cukup berat ya dirasakan oleh Rasul ya, itu adalah bulian. Makanya orang dibuli itu harus siap mental ya. Ini salah satu permasalahan yang agak berat dirasakan oleh para siswa di sekolah.
dari mereka-mereka yang tidak berhasil, yang keluar itu ya, kalau ditanya itu adalah salah satunya adalah masalah bulian. Orang mencaci, orang memaki, orang mentertawakan, itu kan orang yang dalam Al-Quran termasuk orang yang tidak boleh diikuti ya, tidak boleh ditaati. Wala tutik kullahallafim mahin hamazim masaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Itu kan orang-orang yang tidak boleh diikuti, yang tidak boleh taat. Salah satunya adalah mereka hamazim masaim binamim. Mereka suka mencela, mereka suka memfitnah dan seterusnya ya. Dan orang-orang yang dicela, orang-orang yang difitnah itu termasuk orang yang didolimi. Dan orang mukmin itu terbiasa didolimi. Karena apa? Bentuk pendolimannya banyak sekali. Ya, ini merupakan bentuk ujian. Lulus apa enggak? Gitu ya. Orang-orang pendosa itu biasa. Allah itu kalau menggambarkan dalam Al-Quran, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, orang-orang pendosa sukanya itu dia terhadap orang-orang mukmin itu suka yadhakun, suka mentertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jika mereka itu ya melihat orang mukmin yang melintas di hadapannya ya, mereka matanya saling berkedip-kedip gitu ya. Saling berkedip-kedip itu makna simbolik. Artinya kita adalah orang mukmin itu sedang diolok-olok ya. Misalnya Mas Umam lewat di hadapan orang-orang kafir ya, orang-orang pendosa misalnya gitu ya. Mereka saling berbisik, berkedip-kedip ya. Nah, itu berkedip-kedip itu salah satu bentuk hinaan. Kalau diucapkan secara lisan, awas wong sok suci oke lewat. Misalnya gitu ya. Kalau dibahasakan bisa jadi begitu. Bahkan awas orang sesat lewat. Loh, orang-orang yang sesat sesungguhnya justru mereka mengatakan kepada orang yang beriman itu sesat loh ya. Jadi ketika ini mereka itu diberitahu jalan yang benar, maka mereka mengatakan bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang sesat. Ya. Di dalam Quran dijelaskan oleh Allah tentang keadaan mereka. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sungguh Allah telah mengutus Nuh untuk menyampaikan kepada mereka agar beribadah, taat, berbakti kepada Allah ya, supaya kita terbebas dari ancaman azab Allah yang pedih. Tapi berkata mereka ya, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dolalim mubin. Justru sebagian kaumnya mengatakan
innaka lafi dholalim mubin. Wahai Nuh, sesungguhnya kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, berdakwah agar mereka mendapatkan pertolongan Allah, terbebas dari ancaman siksa Allah. Malah jawabnya kamu sesat gitu ya. Jadi orang-orang kafir itu adalah menyesatkan orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin disesatkan dan ditertawakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala justru memberitahukan kepada kita orang mukmin ya, agar kita senantiasa teguh berpendirian, bersabar, beristiqomah dalam kebenaran. Nanti pada suatu hari ya, ketika bumi ini digulung ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan orang-orang yang baik ya ke dalam surga, baru orang-orang mukmin pada saat itu fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yathakun. Hari ini ya orang-orang mukmin ganti mentertawakan orang-orang kafir yang dulu di dunia kita ditertawakan, dibilang sesat ya. Nanti pada saatnya, tapi tunggu nanti ya. Ini kadang-kadang ada orang yang tidak bersabar. Tidak bersabar artinya gantiannya itu tidak nunggu di akhirat. Gak boleh ya. Di dunia kita itu mentertawakan orang kafir gak boleh. Mentertawakan, mengolok-olok gak boleh. Karena kata fal yauma pada hari ini itu artinya adalah pada hari di mana manusia sudah menduduki nanti di akhirat, sudah kelihatan pembalasan Allah. Jadi kalau belum ada pembalasan, artinya di dunia kita nggak boleh mengolok-olok, mentertawakan. Yang boleh kita adalah merasa hatinya bersedih. Ada orang yang diajak kepada kebenaran malah menyesatkan. Nah, kita juga tidak boleh ya semudah itu menyesatkan orang. Tapi nanti kalau sudah jelas balasannya ya, maka disitulah kita boleh mentertawakan ya, menyesatkan. Kalau di dunia kita tidak tahu, tidak boleh saling mengklaim, tapi kita harus meyakini apa yang kita lakukan adalah benar sesuai dengan perintah Allah. Jangan mudah guncang dengan ujian, terutama adalah bulian ya. Ketika orang kafir membuli kita ya, terkadang bulian itu dari yang ringan kepada yang berat. Misalnya yang ringan, ada orang mau masuk ke masjid musola dibuli, awas anak wong anyar masjid dongkar. Itu sudah membuli ya. Jangan suka membuli, mentertawakan. Orang yang suka membuli dan mentertawakan, mencaci dan sebagainya orang-orang yang beriman, maka mereka adalah bagian dari orang-orang yang ajromu, orang-orang pendosa ya. Oleh karena itu
maka berhati-hatilah kita berbicara. Tunjukkan diri kita adalah orang yang senantiasa teguh, senantiasa kuat menghadapi segala bulian, dan jangan jadikan kita sebagai orang pembuli yang dicatat oleh Allah sebagai seorang pendosa. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.